Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Tumben nih Pak menghampiri saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, biasa Bu. Mau sharing, Ya. bertukar pikiran lah terkait kegiatan pembelajaran siswa. Ada apa Pak dengan kegiatan siswa? Sebenarnya tidak ini sih, cuma ada beberapa hal yang saya mau ajak berbagi lah dengan Ibu Andi. Mungkin tentang saya lebih saya izinkan lebih ke penugasan proyek. Iya. Ya, penugasan proyek. Jadi pada kegiatan itu saya kan lebih senang, apalagi dalam keadaan sekarang belajarnya persisi. Jadi saya harus bisa mengakali bagaimana supaya saya memberikan tugas proyek kepada siswa. Jadi bisa saya bantu Pak. Terus tujuan dari diskusi kita apa yang dapat capai? Ya, ini sebenarnya intinya sebenarnya di sini begini Bu ya. Ya. Yang pertama itu saya menginginkan ketika misalnya nanti itu anak-anak diberi tugas proyek bisa menyelesaikan secara maksimal. Tapi pada kenyataannya di awal semester ini yang terjadi itu anak-anak itu kalau saya kasih tugas mereka tidak mengerjakannya. Itu apakah itu yang menjadi tanya saya, apakah mereka itu memang tidak mengerti atau bagaimana? Jadi begitu ya Pak. Masih ada hal lain lagi Pak yang jadi pilihan Bapak ini? Untuk sementara itu saja Ibu yang saya mau konsultasikan, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Selama ini Pak dalam proses pembelajaran terutama untuk tugas proyek, usaha-usaha apa atau langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan proyek? Ya begini, sebenarnya kita sudah dulu itu, maksudnya setelah terjadi beberapa hari ini ada beberapa siswa tidak mengerjakan tugas itu. Nah, saya sudah terlintas di pikiran saya, bagaimana ya kira-kira supaya anak ini bisa mengerjakannya. Yang pertama saya pikirkan mungkin mereka tidak mengerti, tidak memahami bagaimana mereka menyelesaikannya, ya kan? Gitu. Nah, saya punya sih sebenarnya ide. Kan kita di sini sekarang kantor sesi Bu ya, istilahnya kalau sesi pertama masuk di hari Senin, sesi kedua berarti di hari Selasa dia libur, yang masuk sesi kedua. Yang saya rencanakan itu siswa di sini saya mau panggil datang di sekolah untuk memberikan pendampingan atas stakeholder secara individu ataupun kelompok. Nah, jadi di situ nanti saya akan memberikan pendampingan teknik-teknik dalam mengerjakan tugas proyek itu, karena pikiran saya jangan sampai mereka tidak mengerti apa yang dia mau kerjakan. Ya. Itu hal yang sudah sangat baik Pak. Tapi selain itu apakah masih ada langkah-langkah lain lagi mungkin yang bisa Bapak lakukan selain memanggil siswa? Iya, sebenarnya ada beberapa hal. Pertama itu kan tugas proyek itu, dan yang saya inginkan setelah tugas proyek itu selesai mereka presentasikan di depan kelasnya, kan gitu. Ya. Kemudian mereka juga itu kekurangannya masih kurang sekali caranya mereka mengkomunikasikan ke depan teman yang belum percaya diri istilahnya, atau belum memiliki public speaking yang mumpuni istilahnya. Kemudian rencana nanti pendampingannya saya mau masukkan latihan mereka dalam mempresentasikan hasil karyanya atau hasil karya proyeknya itu. Jadi nantinya kalau misalnya mereka sudah melakukan pendampingan secara individu maupun kelompok, itu saya berharap sih itu bisa maksimal nanti dalam pelaksanaannya di kelas. Karena saya sistemnya Bu dalam mengajar itu saya kan misalnya anggaplah satu kompetensi dasar, anggaplah itu saya kan tiga Bu ya, anggaplah saya materinya saya ambil itu materi segi 4, saya bagi kelompok itu supaya bisa mengefisienkan waktu. Mengingat sekarang kan harus terkabut beberapa materi sementara waktu yang terbatas, misalnya sama segi 4. Jadi kelompok 1 itu saya
memberikannya misalnya tugas proyeknya tentang persegi dan persegi panjang. Kelompok 2 saya kasih tugas layang-layang. Kelompok 3 saya kasih tugas trapesium. Untuk disitulah dia nanti mencari informasinya, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana cara kerjanya, dan mungkin mereka harus memasukkan contoh soal yang berliterasi numerasi. Ya. Nah, tadi ini Pak, saya mendengar ada Bapak siswa mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Apakah mungkin rencananya presentasi itu dilakukan di sekolah atau bagaimana? Begini, dilakukan di sekolah, Bu. Rencananya begitu, dilakukan di sekolah. Maksudnya hasil karya yang nanti itu dilakukan di sekolah untuk dipresentasikan ke depan teman-temannya. Tapi maksud saya mau ada penampilan khusus di luar jam pelajaran untuk mulai awal ini, tidak seterusnya. Kalau misalnya nanti itu sudah asa anggap berhasil, itu mereka sudah bisa mandiri lah. Cuma saya harus memberikan contoh sih. Gitu. Wah, itu rencana yang sudah sangat luar biasa Pak. Dalam dalam menjalankan rencana Bapak itu, apakah Bapak mau berkomitmen atau bertanggung jawab tentang rencana Bapak itu? Iya, sebenarnya harus komitmen karena ini kan untuk kepentingan mereka juga. Ya, dan untuk kemajuan mahasiswa juga. Maksudnya pembelajaran ini sangat membantu saya juga sebagai guru, dan anak-anak juga memiliki keterampilan yang bisa dianggap mumpuni karena mereka sudah bisa mengerjakan proyeknya. Walaupun awalnya di pendampingan, saya yakin insya Allah kedepannya mereka bisa mandiri. Kemudian berikutnya tentang presentasinya itu mungkin awalnya saya dilatih, tapi setelah nanti sudah pertemuan kedua, ketiga, dan berikutnya itu saya rasa mereka sudah bisa melaksanakan secara maksimal. Wah, itu sudah sangat luar biasa Pak. Usaha-usaha yang akan Bapak lakukan nanti itu sudah sangat bisa membantu siswa untuk lebih lebih termotivasi lagi untuk menjalankan tugas proyek mereka. Kemudian dari hal mempresentasikan itu sudah bisa melatih siswa berbicara, berkomunikasi, mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Saya rasa itu hal yang luar biasa sekali Pak. Ya, berharap sih apa yang saya lakukan ini bisa menjadi menjadi perbaikan pembelajaran saya ke depannya, karena saya berpikir hal apa lagi yang saya mau lakukan supaya mereka bisa mengerjakan proyeknya dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga ini saya lakukan pendampingan ini bisa betul-betul efektif lah untuk mereka, dan berikutnya itu bisa mandiri, itu yang bisa akan sekali. Nah, saya rasa itu yang saran saya bisa langkah-langkah yang saya bisa lakukan, mudah-mudahan bisa sukses ya. Ya, sukses selalu Pak. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah bertemu begini, maksud saya ini saya agak lega sedikit, ya, karena sudah ada sedikit solusi lah, atau berbagi dengan ibu. Jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita sukses bersama ya. Intinya di sini kenapa saya bertemu dengan ibu, karena ini rasanya berbagi apakah yang saya lakukan ini benar, apakah itu memang maksudnya tidak bisa, apalagi kan sekarang begitu, tapi tidak bukan rencana kegiatannya itu. Saya tetap melakukan di sekolah, bukan di dalam kelas. Jadi insya Allah kita akan mengganggu yang lainnya dan mereka bisa lebih nyaman karena belajar dengan itu. Saya kira cukup Bu ya. Sekian. Saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya permisi Bu.